tiba-tiba menoleh ke arah si Adiba kan. Marah dia, Wak. Dan tiba-tiba aja Devi menjatuhkan kantong tersebut sehingga darah yang berwarna kali itu berceceran menuhin lantai di bawah mereka. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini kembali lagi aku akan membawakan kisah horor Wawa part 111. Part 111, maaf, udah beragam kisah horor yang aku ceritain ya. Udah ada kisah kuntilanak, ada biasa, kisah pesugihan udah banyak, gangguan makhluk gaib, apalagi tersesat di desa gaib udah banyak kali, dan segala macamnya ada kayaknya, Wak ya. Makanya aku pengen ngucapin terima kasih banyak nih buat Wawa semuanya yang sudah berkenan berbagi kisah horor kalian kepada kami semua, sehingga koleksi cerita horor kami pun makin banyak. Dan di malam ini aku akan menceritakan satu kisah horor yang tidak kalah epik sama KHW biasanya, Wak, yaitu tentang ambisi membangkitkan lagi seseorang yang sudah meninggal dunia. Jadi gara-gara ada orang yang tidak bisa menerima kenyataan, dia jadi mengupayakan segala cara untuk membuat orang yang dia sayangi ini hidup kembali. Hidup kembali, tanda kutip hidupnya, Wak ya. Dan yang pasti menghidupkan ini dengan jalan yang tidak benar, Wak, yaitu dengan bantuan iblis. Sebenarnya kisah ini sedih kali, Wak, tapi harapannya ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini ya. Penasaran kalian sama gimana ceritanya? Jadi tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama aku yang sebut aja namanya Hafizah atau Fizah dari Aceh, Wak ya. Halo Fizah. Pengalaman mistis yang dialami sama Fizah ini, Wak, berkaitan dengan pengalamannya pada saat dia ini masih menjadi santri di salah satu pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa. Nah, kisah ini bermula sejak 13 tahun yang lalu, yaitu tahun 2010, di mana ayahnya Fizah mendaftarkan dia untuk mengenyam pendidikan di pesantren. Dan setelah mencari berbagai rekomendasi, akhirnya pilihan ayah Fizah ini jatuhlah ke sebuah pesantren yang ada di Jawa ini ya. Fizah pun menyetujui permintaan ayahnya dan tidak lama kemudian merantaulah Wak Fizah dari Aceh ke kota tersebut. Sesampai di sana, Wak, sebetulnya Fizah ini agak sedikit terkejut. Karena apa? Karena rupanya pesantren tersebut baru saja berdiri, Wak, di mana jumlah muridnya juga tidak terlalu banyak, masih dikit kali. Ditambah lagi lokasi pesantren itu masih jauh kali dari pemukiman warga dan juga terletak di ujung desa. Gak ada tuh tetangga kanan kiri atau bangunan lain di sekitar pesantren itu. Justru pesantren itu malah dikelilingi ladang tebu yang memang luas dan tinggi kali. Dan hal itu pula yang membuat suasana malam di pesantren itu pun jadi cukup syahdu. Kalian bisa bayangin ya, berada di suatu tempat yang jauh dari mana-mana, nggak dengar suara motor, nggak ada suara tetangga teriak-teriak berisik ya kan. Adanya cuma suara jangkrik sepanjang malam. Ya memang agak nyaman kali lah, tapi kalau aku nggak bisa, takut aku kayak gitu tuh. Tapi pastinya akan nyaman sekali untuk belajar kan, Wak. Nah, pesantren ini, Wak, dipegang oleh sepasang suami istri yang kita sebut aja Umi dan Abi. Nah, setelah mengurus administrasi dan lain-lainnya, Fiza pun akhirnya berkenalan lah dengan teman-temannya yang juga datang ke pesantren itu. Ternyata, Wak, di pesantren tersebut baru ada 12 orang santri aja, Wak. Di mana beberapa diantaranya bernama Adibah, Hania, Rani, Devi, dan Fiza sendiri. Ini yang 4 ini aku sebutin yang memang nanti akan ada di cerita ini, Wak. Dan mereka semua ini ber-12 orang ini pun berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang memang dari Jawa sendiri, ada yang juga dari provinsi lain di Indonesia. Meskipun secara latar belakang berbeda, Wak, mereka pun mengenal cukup dekat nih satu sama lain. Yang dimana salah satu faktornya karena jumlah santrinya kan nggak begitu banyak tuh. Jadi mau nggak mau kemana-mana ya mereka selalu barengan lah, ngaji bareng, pergi ke asrama bareng, sekolah bersama, bareng-bareng aja lah terus intinya. Nah, selama beberapa bulan pertama di pesantren itu, Wak, segala sesuatunya berjalan normal seperti biasa. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2010, pesantren mereka ini mengadakan liburan, Wak, di salah satu pantai yang memang juga terletak di Jawa itu. Berangkatlah mereka ke sana, Wak, dengan menggunakan bis. Dan liburan kali ini, Wak, mereka juga ditemani oleh para pengurus pesantren. Nah, sesampai di pantai itu, Wak, seperti biasa mereka pun langsunglah bermain-main air. Ada yang berenang juga, ada yang berfoto-foto. Hingga beberapa saat kemudian salah satu kawannya Fizah, yaitu Devi, dia mau buang air kecil, Wak. Nah, Devi ini pun meminta temannya yang bernama Rani untuk menemaninya ke kamar mandi yang memang disediakan di pantai itu. Nah, Rani yang pada saat itu sedang puas bermain-main air bersedia, Wak, dia menemani si Devi. Dah mereka jalanlah ke kamar mandi yang dimaksud. Nah, pada saat itu ternyata Devi sedang dalam masa haid. Jadi selain buang air kecil, Wak, dia juga bermaksud untuk mengganti pembalut nih. Dah kan sat, dah selesai nih dia ganti pembalutnya dengan yang baru. Tapi rupanya di kamar mandi tersebut, Wak, nggak ada cukup air untuk mencuci itu pembalut yang kotor. Air yang
keluar dari keran kamar mandi umum tuh cuma cukup buat basuh bekas buang air kecil. Nggak ada air nih buat bersihin itu pembalut kotor, maaf nih Wak ya. Nah karena bingung kemana harus meletakkan pembalut kotornya ini, Devi pun meminta tolonglah sama si Rani dari dalam kamar mandi. Dia bilang, siapa Rani? Tolong cariin aku plastik lah Wak, tolong. Nah mendengar itu Rani pun langsunglah pergi menuruti permintaan Devi dan dia balik lagi nih bawa kresek ya kan, bawa plastik. Ini ada plastiknya. Cepatlah sikit. Dan setelah dapat plastik, Devi pun langsung itu maaf ya membungkus pembalut yang kotor itu yang masih banyak darah itu dengan plastik tersebut dan membawanya kembali ke bibir pantai. Masih macam dikantonginnya entah kayak gimana lah, pokoknya dia bawa lagi lah itu keluar ke bibir pantai itu untuk main-main lagi sama kawan-kawannya. Dan di sana pun mereka bersenang-senang di pantai hingga hari menjelang sore. Waktu sore dah tiba, para pengurus pun langsung memanggil mereka untuk kembali ke bis dan bersiap-siap pulang ke pesantren. Nah, balik kata pesantren, kata pengurus balik dah siap-siap lah masuk bis, cabut pulang. Nah setelah para 12 santri ini masuk ke dalam bis dengan jumlah yang lengkap, bis pun langsunglah melaju meninggalkan pantai tersebut kan Wak. Nah di tengah perjalanan Wak, Devi baru ingat kalau dia melupakan plastik hitam berisi pembalut kotornya itu. Ternyata itu plastiknya masih dia tinggalkan gitu aja di pasir pantai Wak. Posisinya belum dia buang ke tempat sampah. Devi yang panik pun langsung bilang ke Rani, kayaknya aku lupa lah buang tadi pembalut dalam plastik itu ke tempat sampah. Aku tinggalin di mana pembalut tuh? Tapi aku cuci kan? Nah Fiza Wak yang tiba-tiba nyaut, bukan si Rani. Belum Fiza, tadi air nggak ada di situ. Nah itu ngapa nggak kau buang ke tempat sampah aja Dev? Nah itulah dia rencananya memang mau ku bersihkan di pesantren, malah terlupa gua. Nah mendengar hal itu Wak, beberapa kawan yang lain pun terkejut nih. Tapi Rani mencoba menenangkan Devi. Udah Wak, nggak apa-apa kok, nggak usah terlalu dipikirkan. Insya Allah nggak napa-napa katanya. Nah setelah ditenangkan, Devi pun tampak tenang dan tidak terlalu memikirkan hal itu lagi. Nah sesampainya di pesantren Wak, mereka pun kembali ke kamar masing-masing sekalian mandi untuk persiapan sholat maghrib berjamaah. Namun pada saat semua kawan-kawannya ini lagi membersihkan diri, cuma Devi lah Wak yang nggak langsung mandi. Dia justru macam rebahan gitu di kasur dan tidak lama kemudian ketiduran. Kawan-kawan yang lain waktu itu masih memaklumi, oh mungkin kecapean dia tuh, kan lagi haid pula dia ya kan. Dah Fiza sama kawan-kawannya pun menujulah ke musola pesantren untuk sholat berjamaah, kecuali 3 orang temannya memang sedang haid. Pertama Devi tadi, Haniah sama Farah. Nah ini mens juga nih. Tapi meskipun tidak sholat, Haniah sama si Farah ini melakukan zikir dan amalan-amalan yang boleh dilakukan saat haid itu loh Wak. Sebagaimana peraturan yang memang diwajibkan di pesantren tersebut juga. Sedangkan Wak si Devi, dia masih juga ketiduran di kasurnya. Nah Haniah sama si Farah pun coba bangunin dia lah kan, Dev, ayolah Dev, bangunlah weh, zikir kita sama-sama. Gak direspon sama si Devi, diam aja dia. Nah singkat cerita, sekitar 7:30 malam, kawan-kawan yang lain pun kembalilah ke kamar usai melaksanakan ngaji maghrib sekalian juga sholat isya. Nah disitulah Wak mereka nengok si Devi udah bangun dan sepertinya bersiap untuk mandi. Tapi Wak yang anehnya, Devi itu bukan langsung mandi. Dia malah jongkok di depan pintu kamar mandi sambil ngelamun. Aduh merinding gak sih? Dan FYI Wak, kamar mandi ini terletak di sisi lorong ya, sehingga anak-anak yang lain tuh bisa nengok keberadaan si Devi nih. Waktu lalu orang, apa sih Devi? Temenung tuh jongkok Wak depan kamar mandi itu. Nah Fiza yang keheranan, dia langsung lah nanya ke kawannya, weh Dev, ngapain kau di sini? Mandilah kau dulu sana, bentar lagi kita makan malam, terjongkok pula kau di sini katanya. Nah di situ Devi dia mau nggak jawab sama sekali, dia cuma berdehem-dehem aja. Jongkok tapi tuh. Ya Allah. Nah Fiza sama kawan-kawan pun ngambil pusing dengan perilaku anehnya si Devi ini. Mereka pun memutuskan masuk lagi ke dalam kamar. Akhirnya mereka makan malam lah itu bersebelah saja Wak tanpa kehadiran si Devi. Dan karena Devi ini nggak kunjung kembali, akhirnya 2 orang temannya pergilah ke kamar mandi kan buat ngecek keberadaan si Devi. Sesampainya di kamar mandi tersebut Wak, ternyata mereka tidak menemukan Devi. Kamar mandi itu ada macam 4 bilik kecil gitu loh Wak. Mereka buka satu-satu, nggak ada Devi di situ loh, kosong semua ya. Nah 2 orang kawannya pun jadi panik kan, woi Devi kok kemana Devi? Kata mereka berkeliling lah itu di setiap sudut pesantren sambil manggil-manggil nama si Devi nih. Akan tetapi Wak, Devi belum juga ditemukan. Nah karena khawatir sesuatu terjadi sama si Devi, 2 orang kawan ini pun langsunglah balik lagi ke kamar dan melaporkan kepada kawan-kawannya, Wak Devi nggak ada di kamar mandi, kami udah cari kemana-mana nggak ada dia katanya. Kok bisa Wak? Udah kau cari? Udah nggak ada.
Oh iyalah kita lapor aja ke Umi Abi yuk, kata salah satu di antara mereka nih. Nah Umi Abi kan pengurus pesantren kan, tinggal juga di pesantren itu Wak. Dan setelah mendapatkan laporan dari Fiza beserta teman-temannya, Umi Abi sekaligus Uti, ibunya Abi yang memang udah sepuh Wak, turut itu membantu pencarian si Devi. Yuk cari. Devi, diteriak-teriakin mereka semua berpencar Wak ke seluruh penjuru pesantren. Dan alhamdulillahnya Fiza dan teman-temannya akhirnya menemukan Devi. Dan kalian tahu, ternyata Devi berada di area jemuran baju yang terletak di belakang pesantren dekat ladang tebu. Tuh. Anehnya lagi, aduh, Devi dalam posisi ini, maaf ya Wak, sebelumnya maaf kali. Devi dalam posisi buang air besar dan dimain-mainkannya kotorannya tuh pakai tangannya. Maaf ya, tuh kata Fiza. Apa nggak terkejut Fiza sama kawan-kawannya kan? Devi pun menyadari Wak Fiza sama kawan-kawan ini datang. Bukannya malu apa kayak gimana, enggak Wak. Devi ini malah tersenyum gitu sama mereka kan. Gitu, ngeringai deh ke arah si Fiza sama kawan-kawan apa. Sambil main-mainin itu. Oh ya Allah, melihat pemandangan itu sontak lah mereka semua lari sekencang-kencangnya. Nggak ada yang berani nyamperin si Devi, kabur semua ya. Dan langsung melaporkan kejadian itu kepada yang lain. Akhirnya Wak Umi, yang pada saat itu kebetulan lagi pakai sarung tangan tuh, kalian sarung tangan kain tuh, langsunglah dibersihkan kotoran yang ada di tangannya si Devi. Dan beliau juga langsung menyelimuti tubuh Devi dan membawa Devi ke kamar. Pada saat melewati kawan-kawannya ini, Devi lagi-lagi tersenyum menyeringai Wak. Gitu. Nah waktu itu mereka berpikir, oh Devi ini kerasukan mesti ini ya kan. Kerasukan Umi pasti Devi kerasukan Umi ya. Ini bukan kesurupan, jangan ngada-ngada kalian kata Umi. Dan setelah penemuan si Devi itu, semalaman mereka semua berjaga menunggu si Devi yang lagi tertidur. Karena takut terjadi apa-apa sama si Devi ya kan. Dan barulah keesokan harinya Devi pun terbangun dari tidurnya dalam keadaan yang memang masih sama kayak kemarin. Dia masih kayak senyum-senyum sendiri gitu Wak. Dan parahnya lagi nih Wak ya, Devi menolak mengenakan baju. Nggak mau dia mau tanpa busana. Dia juga nggak mau makan, nggak mau sholat dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Nggak mau. Dia hanya terdiam di atas kasur sambil telah Nah Umi yang tahu kalau keadaan Devi ini belum membaik, kemudian akhirnya membawa si Devi ke musola untuk diruqyah Wak. Di titik ini Wak, sebenarnya pihak pesantren ini belum memberitahukan kondisi Devi kepada keluarganya. Karena mereka pikir Devi ini akan kembali normal kok usai diruqyah. Tapi ternyata prasangka tersebut salah besar. Selesai diruqyah Wak, bukannya membaik, kondisi si Devi ini justru malah menjadi-jadi Wak. Umi dibantu dengan santri lainnya pun kemudian memapah Devi balik lagi ke kamar nih. Tapi Wak, belum sampai ke kamar, masih di perjalanannya, Devi kembali melakukan satu hal yang di luar nalar. Di mana Devi tiba-tiba melepaskan diri dari pegangan kawan-kawannya dan langsung berjongkok untuk buang air kecil pada saat itu juga. Posisi ramai nih, kawan-kawannya ada di sebelah-sebelah dia nih, belum sampai di kamar, itu juga bukan kamar mandi, langsung jongkok buang yang kecil ya. Ada Abi juga loh Wak, padahal di situ tuh ha. Dan di saat yang bersamaan lagi-lagi Devi tersenyum kecil kepada semua teman-teman yang ada di sana. Tapi senyum tuh aneh tuh. Ini pipis nih, jongkok kan. Ya Allah, kok terbayang aja. Oh, kayak ini. Kayak si Imingnya medium yang di atas meja yang waktu CCTV nampak tuh kan. Yang di kamera tersembunyi sama fotografer. Ya itulah pokoknya. Kan dia ada pipis di atas itu. Kayak gitu. Aduh terbayang. Nah karena dirasa semakin parah dan sulit untuk ditangani, akhirnya barulah itu Wak Umi nelpon keluarga si Devi dan memberitahukan perihal kondisi Devi. Umi juga meminta keluarganya Devi untuk datang langsung ke pesantren dan membawanya pulang untuk sementara waktu. Karena apa? Karena kondisi Devi sudah tidak memungkinkan untuk tetap berada di pesantren beserta teman-temannya. Bersama teman-temannya. Dan FYI pada saat itu pula lah pihak pesantren mengetahui bahwa ternyata Devi ini adalah anak tunggal yang cuma tinggal berdua sama mamanya, sedangkan ayahnya udah lama meninggal Wak. Nah setelah mendapatkan telepon tersebut, ibunya Devi pun langsung menjemput si Devi di pesantren dan membawa pulang si Devi untuk diobati. Seminggu, 2 minggu, sampai 4 bulan berlalu Wak sejak Devi dijemput sama ibunya. Pihak pesantren belum juga mendapatkan informasi perihal keadaannya si Devi setelah kejadian itu. Apakah dia sudah membaik atau apa yang terjadi sebenarnya sama dia, tidak ada satu orang pun yang tahu. Sampai-sampai pihak pesantren
menyangka bahwa Devi ini tidak akan kembali lagi belajar di pesantren tersebut. Dan selama Devi pulang ke rumah, Wak, di pesantren mulai terjadi gangguan-gangguan aneh. Mulai dari suara benda-benda yang bergerak sendiri, hingga puncaknya tiba-tiba muncul sebuah bola api yang mengelilingi langit di sekitar pesantren. Masalahnya nih, Wak, ya, bola api tersebut nggak muncul sekali, tapi muncul selama 4 malam berturut-turut, dan setiap kali bola api ini datang ngelilingin tuh selalu diiringi dengan suara lonceng. Kling, ling, 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 ling. Dan apa artinya? Pihak pesantren pun nggak diam aja, Wak. Mereka sudah melakukan berbagai cara untuk menangani gangguan tersebut. Mulai dari doa bersama, zikir, segala macam upaya lah mereka lakukan, tapi ternyata tidak berhasil juga menghentikan semua gangguan tersebut.